Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Andi Wapa, merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, tepatnya di Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, tepatnya pada mata kuliah rancangan pelaksanaan pembelajaran SD untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Kemudian adapun materi yang disampaikan di dalam mata kuliah rancangan pembelajaran SD, salah satunya adalah yang pertama menganalisis kurikulum dan pengembangan silabus. Kemudian yang kedua adalah kata kerja operasional. Yang ketiga pendekatan dan strategi pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran. Yang kelima, skenario pembelajaran dan evaluasi pembelajaran di SD. Yang keenam, pengembangan modul pembelajaran SD dan modul P5. Yang ketujuh, media pembelajaran. Kemudian yang kedelapan adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran. Baik, adapun CPM pada mata kuliah rancangan pembelajaran SD, yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menguasai konsep kurikulum, pendekatan strategi, model, metode teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovasi sebagai guru kelas di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Dari CPM tersebut, maka capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang disebut dengan CPMK yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menguasai konsep kurikulum, pendekatan strategi, model, teknik, bahan ajar, dan media sumber belajar yang inovasi sebagai guru kelas di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, terukur, dan bermutu. Yang keempat, mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan model, metode, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kemudian adapun kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu mendeskripsikan secara prosedur pengertian rancangan pembelajaran SD dengan baik. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian rancangan pembelajaran secara utuh dan prosedural di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu mengurutkan rancangan pelaksanaan pembelajaran, prinsip modul pembelajaran, teknik pengembangan modul di SD, langkah-langkah pengembangan silabus di SD. Yang keempat, mampu menganalisis dengan baik dalam pemilihan instrumen yang ada pada modul. Yang kelima, mampu merancang modul sesuai dengan prosedur berdasarkan bidang keahlian secara mandiri. Yang keenam, mampu merancang modul P5 yang baik dengan memperhatikan model, metode, dan teknik di sekolah dasar. Kemudian yang terakhir adalah mampu mempresentasikan hasil rancangan di sekolah dasar secara mandiri dan terukur. Adapun mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, sudah termasuk ujian tengah semester atau UTS di pertemuan yang ke-8 dan juga merupakan sudah termasuk ujian akhir semester
yang dilakukan di pertemuan yang terakhir atau pertemuan yang ke-16. Kemudian untuk melihat beberapa referensi yang saya gunakan di dalam rancangan pembelajaran di SD di sini, saya biasanya menggunakan buku karangan Abbas tentang belajar dan pembelajaran, kemudian juga buku karangan Intiati, pengembangan pendidikan nilai dalam pembelajaran pengetahuan sosial di sekolah dasar. Kemudian saya biasanya lebih menggunakan bukunya Anderson pada tahun 2010, kerangka dengan judul Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen, karena biasanya lebih banyak digunakan penggunaan kata kerja operasional tentang pengukuran hasil belajar, sehingga pembelajaran ini benar-benar bermutu dan berstruktur. Kemudian yang terakhir, dalam referensi buku yang saya gunakan, saya mencoba menggunakan buku yang ditulis oleh saya sendiri, yaitu pada tahun 2022 diterbitkan dengan judul Model CPS terhadap Hasil Belajar IPS. Kemudian di sisi lain referensi buku digunakan, saya juga selalu menggunakan referensi yang bersifat dari jurnal. Salah satunya adalah ada Influence of Creative Problem Solving to Study Social Science, kemudian ada pengaruh media Talintar terhadap kemampuan berhitung perkalian, kemudian yang ketiga penerapan CPS berbantuan media daur ulang sampah untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Karena mata kuliah ini lebih mengedepankan tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran, maka selalu dikaitkan dengan publikasi yang mencerminkan perbaikan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan akhir mata kuliah ini, saya selalu memberikan sebuah penilaian, komponen penilaian yang sudah disepakati bersama mahasiswa melalui kontrak kuliah yang dilaksanakan di pertemuan pertama. Adapun kontrak kuliah yang disepakati dengan mahasiswa dengan bobot penilaian 30% adalah ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 40% tugas kinerja dan keaktifan, sedangkan 10% adalah kehadiran. Mengapa 40% dijadikan bobot yang lebih besar? Karena pada mata kuliah ini akan menghasilkan sebuah rancangan pembelajaran. Yang pertama, modul ajar di sekolah dasar yang sudah dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah alat evaluasi yang sudah sesuai dengan kapasitas dan karakteristik siswa. Kemudian yang ketiga adalah modul P5. Demikian mata kuliah rancangan pembelajaran SD yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat menjadi bahan penilaian dan dapat dilihat dan ditinjau tentang rancangan yang saya buat. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran atau video pembelajaran di kelas dapat disimak pada kegiatan berikut. Terima kasih. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Om Swastiastu. Baik rekan-rekan mahasiswa, ya kita bertemu lagi pada mata kuliah yang sama, tentunya pada rancangan pelaksanaan pembelajaran di SD, begitu ya. Dalam mata kuliah ini memang sangat penting untuk kita pelajari, di mana karena ini akan menjunjung tinggi nilai kualitas kita sebagai guru nanti ketika sudah terjun di lapangan. Tentu ketika kita belajar tentang rancangan pembelajaran SD, kita akan banyak memahami tentang bagaimana modul yang pernah kita pelajari kemarin, kemudian RPP, begitu ya. Tentu ini akan memudahkan kita dalam memahami tentang hal-hal yang ingin direncanakan ke depan. Namanya perencanaan pembelajaran, maka kita menyusun semaksimal mungkin, sebagus mungkin, seideal mungkin tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran. Untuk itu, sebelum kita masuk pada materi yang sekarang, saya ingin mereview nih rekan-rekan mahasiswa, apakah masih terdapat ingatan atau hal yang dipahami di pertemuan minggu lalu. Kira-kira apa saja yang termasuk pada komponen RPP? Silakan angkat tangan yang bisa. Saya, Pak. Silakan, Nada. Beberapa aspek yang perlu ada di komponen RPP adalah yang pertama adalah identitas pembelajaran, yang di dalamnya terdapat identitas sekolah dan juga identitas mata pelajaran. Lalu yang kedua ada kompetensi,
yang terdiri dari kompetensi dasar dan juga kompetensi inti. Yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi. Lalu yang ketiga ada kegiatan pembelajaran dan juga alokasi waktu, dan yang terakhir adalah kegiatan evaluasi. Baik, ya. Bisa dipahami ya adik-adik rekan-rekan mahasiswa? Bisa. Jadi memang kalau kita mereview pembelajaran yang dilaksanakan minggu lalu, kita memang sudah banyak mengetahui tentang hal yang dipelajari yang mengenai rancangan pembelajaran. Tapi hari ini hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Jadi hadir semua, kita coba akan memulai mata kuliah pada hari ini. Karena kita sudah berbicara tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran di SD di minggu lalu, sekarang kita sudah bertanya mengenai review. Ternyata sudah mahasiswa memahami apa saja komponen yang ada di RPP. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai evaluasinya nih sekarang. Evaluasi itu adalah bentuk bagaimana melihat pemahaman seorang siswa di dalam mata pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Salah satunya, nah karena kita sekarang berada di pendidikan abad 21, maka ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan dalam proses perencanaan pembelajaran untuk menunjang aplikasi belajar. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan membuat soal berbasis HOTS. Nah, berbasis HOTS di sini, rekan-rekan mahasiswa, kita belajar bagaimana menyesuaikan evaluasi kita dengan kemampuan membuat soal HOTS. Nah, salah satunya, kalau kita lihat di sini adalah sebenarnya HOTS itu sudah diperkenalkan oleh pemerintah sejak implementasi kurikulum 2013. Di mana di kurikulum 2013 ini sudah ada standar prosesnya, kemudian sudah ada berorientasi keterampilan bertingkat tinggi begitu ya, ada pencapaian kompetensi anak, PAUD sudah juga diatur, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, serta perguruan tinggi. Tetapi karena kita fokusnya adalah menjadi guru sekolah dasar, maka kita akan melihat pembuatan soal di SD seperti itu. Kemudian di sisi lain, apa saja yang perlu ditingkatkan di dalam tatanan pemerintahan untuk menyiapkan pendidikan di masa depan, terutama pada pendidikan abad 21. Maka yang diharapkan oleh pemerintah ketika seorang guru itu menyiapkan siswanya, dan kita juga berkemampuan dalam membuat soal berbasis HOTS. Nanti harapannya di sini, ya, pemerintah mengharapkan pendidikan ini dapat minimal melibatkan 4C. 4C itu apa saja? Salah satunya adalah berkolaborasi, di mana siswa sekarang itu harus dituntut, ya, seorang guru harus menjadi fasilitator agar siswanya mau berkolaborasi, berdampingan, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berkompetisi dengan melalui iri dengki, tetapi adanya kolaborasi, saling kerjasama dengan siswa yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai kemampuan berkomunikasi. Nah, ternyata rekan-rekan mahasiswa, siswa SD sekarang itu kalau belajarkan tentang pembelajaran berbasis abad 21, maka mereka itu lebih pandai daripada kita sebagai seorang guru sebenarnya. Karena siswa SD itu sudah mempunyai pengetahuan, baik itu melalui media sosial, karena agen sosialisasi jelas ya, salah satunya adalah media sosial di situ. Mungkin nonton YouTube dan lain semacamnya. Kemudian yang ketiga adalah harus mempunyai kreativitas dan inovasi. Dengan kita belajar membuat soal HOTS, tentu akan berefek kepada kemampuan siswa di dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Sehingga ketika siswanya itu sudah berkreatif, kita tidak lagi memperkenalkan bagaimana penyelesaian soal itu harus diatur sedemikian rupa, ada prosedurnya, tidak. Tetapi siswa diberikan keleluasaan menjawab soal tersebut berdasarkan cara dengan jawaban yang sama. Caranya boleh beda, tetapi jawabannya tetap sama. Gitu ya. Nah, di situ untuk bagaimana kita membuat evaluasi di dalam rancangan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah berpikir kritis. Dalam menumbuhkan berpikir kritis, maka seorang guru itu perlu menanamkan
pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, makanya kemarin itu kita belajar tentang RPP, membuat RPP, kemudian menggunakan model kooperatif atau berbasis masalah. Di situ akan berpengaruh terhadap bagaimana siswa tumbuh secara totalitas tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah ya memecahkan masalah dengan sesuatu yang sangat mendalam begitu ya. Kalau kita kaitkan dengan taksonomi, jadi sudah bukan C1 sampai C3, tapi sudah C4 sampai C6. Oke, selanjutnya mengapa harus HOTS? Ini sebenarnya menyusul masih rendahnya peringkat program for International Student Assessment atau PISA gitu ya. Indonesia ini kan masih berada di bawah gitu ya. Nah, ini tugas kita ya, tugas rekan-rekan mahasiswa sebagai calon guru. Kalau kalian sekarang sudah belajar menjadi guru yang profesional ya, minimal mempunyai 4 kompetensi, maka insya Allah kalian akan menanamkan pendidikan yang sangat luar biasa. Efeknya regenerasi kita itu akan lebih pandai daripada kita, karena harapannya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk dasar hukumnya ya, mengapa harus berbasis HOTS. Kemudian di sisi lain juga ini yang perlu kita pahamkan di dalam membuat evaluasi rekan-rekan mahasiswa. Jadi di evaluasi itu perlu menyesuaikan antara KD dan indikator, penggunaan kata kerja operasional utama dengan kata kerja operasional turunan. Nah, kalau mengingat ini C1, kemudian memahami C2, kemudian menerapkan ini C3, kemudian langsung ke C4, C5, dan C6. Yang hal ini akan berbasis dan berpengaruh terhadap pembuatan evaluasi. Makanya selalu saya tekankan rekan-rekan mahasiswa dalam membuat atau mengembangkan sebuah rancangan pembelajaran perlu dikaitkan di sini dengan C4 sampai C6. Ya, khususnya di kelas 4 sampai kelas 6 ini perlu diperhatikan dalam membuat soal, alat evaluasi. Serta jangan lupa, karena kita ini sering menggunakan bukunya Anderson mengenai evaluasi, maka ketiga ranah itu berbeda jenis evaluasinya. Salah satu contoh, kognitif kita menggunakan tes ya, kemudian afektif kita menggunakan kuesioner, kemudian kalau psikomotorik kita menggunakan observasi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah siapa yang menyusun evaluasi tersebut? Pastilah seorang guru yang menyusun dengan memperhatikan ini ya, memperhatikan tabel taksonomi agar tidak keluar dari zona yang diinginkan. Intinya kan tujuan yang ingin kita capai itu sesuai yang kita harapkan, seperti itu. Kemudian di sisi lain adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi di sini pasti akan ada 3 indikator. Yang pertama adalah pasti transfer pengetahuan, kemudian yang kedua adalah berbasis masalah, kemudian yang ketiga adalah critical and creative thinking. Ya. Dan kemudian, di sini adalah proses kognitif sesuai dengan level taksonomi Bloom. Jadi kalau berbasis Lodz ya, itu basisnya C1 sampai C3. Nah, biasanya di sini dapat diartikan mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, kalau mengingat itu. Makanya ini adalah bentuk pengetahuan yang paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah memahami. Memahami di sini adalah membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis dan gambar. Kemudian yang C3 adalah melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Nah, ini Lodz ini apakah tidak bisa digunakan, Pak? Bisa. Tetapi dalam penggunaannya itu bisa dilaksanakan di kelas rendah misalkan. Karena kalau kelas rendah itu kan tahapnya, fasenya masih bisa kita lakukan dengan pembelajaran berbasis C1 sampai C3. Nah, kemudian
yang C4 sampai C6 ini kita gunakan untuk dikembangkan di kelas tinggi, seperti kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 gitu ya. Nah kemudian, nah ini untuk dimensi pengetahuannya ya, ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan ada metakognitif yang paling tinggi. Itu. Kemudian, nah ini adalah dimensi pengetahuannya juga ya. Kalau misalkan faktual, prosedurnya seperti apa, di sini juga dijelaskan banyak, sudah dibuat gambar untuk mempermudah pemahaman kita di dalam belajar tentang proses kognitif. Selanjutnya, ini adalah kata kerja operasional ranah kognitif yang saya jelaskan tadi. Nah, ketika membuat evaluasi, rekan-rekan mahasiswa jangan lupa untuk mempermudah seperti ini. Dari KD itu, kompetensi dasar, kita menggunakan kata kerja utama. Kemudian kalau indikator itu kita gunakan kata kerja turunan. Ini untuk mempermudah bagaimana kita membuat soal nanti, alat evaluasinya, agar sinkron antara kompetensi dasar, indikator dengan evaluasi. Begitupun juga selanjutnya C2, C3 sampai C6. Kemudian di sisi lain ini untuk kata kerja operasional ranah afektif. Ya. Di sini juga sama. Karena afektif itu kita dituntut membuat kuesioner atau angket, maka kalau membuat indikator kompetensi dasarnya itu adalah dibuat biar mempermudah kita dalam membuat rancangan pembelajaran serta sinkron dengan evaluasi. Maka yang perlu kita lakukan adalah kata kerja utama ini taruh di kompetensi dasar. Kemudian kata kerja turunan ini ya, di bawahnya kata kerja utama kita taruh di indikator. Nah, ini untuk mempermudah dalam membuat alat evaluasi. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang terakhir ini ya, kata kerja operasional ranah psikomotorik ya, psikomotor, karena kita ada 3 ranah yang dikembangkan di sekolah dasar dalam membuat evaluasi juga sama. Maka dalam untuk mempermudah proses pembelajaran dan sinkron dengan alat evaluasi, maka kata kerja utama ini dilampirkan di kompetensi dasar, kemudian kata kerja turunan ini ditaruh di indikator. Ini ketika membuat alat evaluasi berupa observasi, gitu ya. Nah, itu adalah beberapa kata kerja operasional yang perlu digunakan di dalam membuat alat evaluasi. Ingat, saya ingatkan kembali, kalau kognitif itu menggunakan tes, kalau afektif itu menggunakan kuesioner, kalau psikomotorik itu menggunakan observasi. Baik, itu adalah penjelasan mengenai mata kuliah rancangan pembelajaran SD ya, yang dikemas dengan tema menyusun alat evaluasi. Baik, sebelum kita akhiri mata kuliah hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Bapak yang telah memberikan sesi tanya jawab bagi kami mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan Bapak Andi tadi ialah, menurut Bapak bagaimana mengetahui agar pembelajaran yang kita rancang dapat dicapai dengan baik? Mungkin sekian, terima kasih. Pertama, kita harus benar-benar memperhatikan di sini. Kalau menggunakan kognitif, ya, kita harus memperhatikan indikatornya itu sudah masuk di C berapa. Nah, kemudian karena kita untuk mempermudah menyusun alat evaluasi, maka nanti kalau misalkan C4 contohnya ya, maka seorang guru itu harus memastikan membuat alat evaluasi itu yang mengkonstruk tentang bagaimana siswa dapat menganalisis sesuatu. Intinya membuat soal yang mencerminkan analisis, membuat siswa itu menganalisis sesuatu. Nah, sehingga
untuk mengetahui tentang capaian atau tujuan yang kita harapkan. Ketika siswanya sudah mampu menjawab soal tersebut, berarti itu sudah memahami tentang apa yang kita ajarkan. Ya. Intinya kompetensi dasar perhatikan, ya, misalkan menganalisis, berarti untuk indikatornya kita menggunakan indikator KKO turunannya, misalkan menganalisis tentang apa gitu ya. Kemudian nanti siswanya juga akan mampu menjawab evaluasi yang kita berikan dengan menggunakan C4. Jadi jangan sampai menggunakan berbeda antara C4, misalkan nanti indikatornya C3. Nanti ketika membuat tentang evaluasi akan mempersulit seorang guru di dalam mengecek keberhasilan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tanyakan, alat evaluasi apa Pak yang tepat digunakan di dalam pembelajaran di sekolah dasar? Baik, kita kembalikan lagi kepada pembelajaran kita, mata kuliah kita hari ini. Ya. Ketika seorang guru itu mengajarkan tentang ranah afektif, ya, karena biasanya afektif itu masuk di berbagai pertemuan begitu, maka alat evaluasi yang digunakan adalah kuesioner. Nah, kuesioner dari mana Pak? Dengan cara dibuat oleh seorang guru berdasarkan grand teori. Grand teori yang digunakan yang kemudian level kemampuannya itu yang dimasukkan untuk menjadi instrumen atau kata kerja yang digunakan di dalam menilai tentang sikap itu memang benar-benar dibuat melalui observasi. Butir kuesionernya dibuat. Kemudian kalau misalkan ranah kognitif, ya, kalau tadi afektif, ya, kalau kognitif, maka kita benar-benar harus memastikan membuat soalnya mau jenis soal yang multiple choice atau esai sesuai dengan kapasitas kognitifnya C4, C5 atau C6. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai psikomotor, ya. Itu juga harus memastikan, guru itu harus memastikan apa saja yang perlu dimasukkan, butir observasi apa yang perlu dimasukkan di dalam alat evaluasi. Contoh misalkan, kita mau mengevaluasi tentang kemampuan siswa dalam menampilkan puisi misalkan begitu, ya. Itu kan psikomotor, ya, keterampilan, ya. Bener mahasiswa? Betul. Ya. Jadi itu harus dipastikan apa saja yang masuk di dalam unsur puisi untuk dibuatkan sebuah alat observasi menjadi bahan evaluasi. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang evaluasi pembelajaran adalah dalam membuat rancangan pembelajaran perlu memperhatikan karakteristik siswanya. Karena kita sebagai seorang guru akan dituntut untuk memahami semua siswa yang ada di kelas, bukan hanya personal. Apalagi kayak sekarang nih, kita kan multikultural ini. Tentu dalam pembelajaran tersebut memperhatikan masing-masing personal sehingga semuanya dapat diakomodir dengan baik. Membuat rancangan itu perlu menggunakan rancangan yang tepat, terutama dalam memilih KD, indikator yang nanti akan berpengaruh signifikan terhadap alat evaluasi yang kita gunakan. Jangan sampai tertukar, perlu dianalisa. Kalau misalkan indikatornya kognitif, jangan sampai alat evaluasinya afektif. Nanti hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, seperti pertanyaan Mas Cahya. Oke, itu yang perlu kita sampaikan hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar lagi mengenai pengembangan dan bobot soal, ya. Hari ini kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.